Bayangin sebuah sore yang ramai di pertengahan bulan Agustus. Bendera merah putih berkibar, musik dangdut bergema lewat sound system kampung, dan ratusan warga berkumpul sambil tertawa renyah. Di tengah lapangan, sekelompok pria bersiap memanjat sebuah pohon pinang yang sudah dilumuri minyak pelumas. Semua orang berteriak memberi semangat, tapi dalam hitungan detik, sorak-sorai itu mendadak hening, berganti menjadi jeritan histeris. Tawa kemerdekaan yang harusnya penuh sukacita dalam sekejap berubah jadi tragedi duka yang menelan korban jiwa. Setiap tahun, di balik kemeriahan lomba 17 Agustus, selalu ada aja cerita kelam yang luput dari perhatian kita. Orang-orang yang pamit dari rumah untuk bersenang-senang, tapi ketika pulang ke rumah, tinggal namanya saja. Yang mana itu diakibatkan sebuah acara perlombaan yang dilabeli hiburan. Tapi pertanyaannya, lomba mana yang sebenarnya paling sering memakan korban jiwa? Dan bagaimana hal sepele di lapangan bisa berubah jadi petaka mematikan? So, kita bakal bahas semuanya di video ini. Jawabannya seringkali berujung pada satu perlombaan ikonik, yaitu Panjat Pinang. Salah satu tragedi paling memilukan terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Meninggal saat mengikuti lomba panjat pinang. Dari video yang beredar, korban diketahui berada di posisi paling bawah. Lomba pun dihentikan. Seorang pria bernama Eka Prasetya berniat meramaikan Hari Kemerdekaan bersama teman-temannya. Karena tubuhnya yang kuat, sebelum lomba dimulai, beliau ini dengan sukarela menawarkan dirinya di posisi paling bawah, menjadi pondasi bagi rekan-rekannya. Di atas pundak Eka, 3-4 pria saling injak untuk mencapai puncak. Ketika peserta paling atas sudah hampir menyentuh hadiah, pelumas yang licin membuat genggamannya terlepas. Dia pun merosot ke bawah, menghantam peserta di bawahnya, yang mana menciptakan efek domino yang mengerikan. Beban ratusan kilogram dari tubuh manusia yang jatuh dari ketinggian menghantam lurus ke tubuh Eka yang berada di posisi terbawah. Seketika, Eka mengalami sesak napas hebat dan tak sadarkan diri. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong dan almarhum Eka meninggal akibat hantaman berat tepat di organ vitalnya. Permainan yang diniatkan untuk kerjasama tim berakhir menjadi beban mematikan bagi pesertanya sendiri. Dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Namun sampai di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal. Namun, kalau kalian pikir bahaya ini cuma ada di lomba panjat pohon yang tinggi, kalian salah besar guys. Gimana bisa sebuah lomba balap karung yang diadakan di jalanan rata juga bisa merenggut nyawa seseorang? Jawabannya ada pada faktor kesehatan fisik yang sering kita remehkan saat berkompetisi. Tragedi ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Kerinci, Jambi. Suasana riuh saat dia sedang semangat melompat di dalam karung goni menuju garis finish. Penonton bersorak tuh nyemangatin si ibu ini. Tapi tepat beberapa meter sebelum garis akhir, tubuhnya mendadak ambruk ke aspal dan seketika warga tertawa guys. Karena mengira si ibu ini hanya terjatuh biasa, seperti peserta pada umumnya gitu. Dan ya wajar sih, emang biasanya gagalnya para peserta itu justru ya disitulah letak hiburannya. Tapi guys, tawa itu seketika langsung hilang saat melihat tubuh si ibu tetap diam dan tak bergerak. Karena ketika karung dibuka dan wajah si ibu dibalikan, wajahnya udah pucat. Si ibu tersebut mengalami gagal jantung akibat kelelahan ekstrim secara mendadak dan dinyatakan meninggal pada saat itu juga. Kalau kalian pikir hanya 2 kasus itu, tentu tidak. Bahkan, ini terjadi pada tahun kemarin guys, 2025. Hal yang sama terjadi pada salah satu peserta lomba tarik tambang di Tulung Agung. Seorang peserta tiba-tiba ambruk dan meninggal tepat di tengah-tengah tarikan tambang yang sengit. Penyebabnya kenapa? Sama, serangan jantung juga. Berarti Bang Dani bukan salah lombanya dong, itu mah salah orangnya aja. Udah tahu sakit, masih ikut lomba, ngapain? Tapi guys, kalau menurut gue, kecelakaan itu emang nggak ada yang tahu. Tapi kita bisa setidaknya meminimalisir dampak terburuknya dari kecelakaan itu. Dengan apa? Dengan persiapan yang matang tentunya. Entah itu dari peserta atau dari lombanya sendiri. Persiapan safety bahkan wajib untuk menyiapkan tenaga medis yang harus standby di lokasi. Kasih tahu, otak kita tuh sering kali menganggap lomba-lomba ini hanyalah permainan masa kecil gitu. Padahal bagi tubuh orang dewasa, tekanan fisik yang dihasilkan sama beratnya dengan olahraga es krim. Kok es krim? Ekstrim. Lalu, jika bahayanya nyata dan berulang setiap tahun,
Kenapa panitia lokal dan masyarakat seolah tidak peduli dan terus membiarkan lomba ini berjalan tanpa standar keselamatan? Jawabannya adalah karena gengsi tradisi. Ya, udah hal umum lah. Apalagi di Indonesia, kayak tradisi nikah mewah, acara tahlilan, itu aja jelas ada sampai sekarang ya karena gengsi tradisi. Ditambah lagi, di sebagian besar desa atau kelurahan seringkali Agustusan itu disiapkan secara dadak-dadakan oleh Karang Taruna setempat. Dana terbatas, persiapan minim, dan yang paling parah, tidak adanya tim medis resmi atau setidaknya kotak P3K yang memadai gitu di lokasi. Ketika ada peserta yang jatuh tertimpa di lomba panjat pinang atau pingsan karena gagal jantung, penanganan pertamanya seringkali salah. Korban hanya digotong beramai-ramai dan malah dikerubungi banyak orang, yang ngebuat korban kekurangan oksigen dan terlambat dibawa ke puskesmas terdekat. Bahkan mungkin karena saking traumanya kali ya, di beberapa wilayah seperti di desa Deli Serdang, pemerintah desa akhirnya terpaksa mengeluarkan surat edaran resmi untuk menghapus total lomba panjat pinang demi mencegah terulangnya korban jiwa. Ya, tragis ya. Sebuah tradisi yang harusnya sakral gitu buat menghormati pahlawan kemerdekaan berubah menjadi ajang taruhan nyawa demi hadiah yang nilainya mungkin nggak seberapa. Lalu, bagaimana cara kita sebagai masyarakat menyikapi dilema antara menjaga tradisi Agustusan atau menyelamatkan nyawa manusia? Ya, jawabannya bukan berarti kita harus menghapus total seluruh kemeriahan perlombaan di bulan Agustus. Gue pun suka gitu sama lomba Agustusan. Gue pernah ikut lomba makan kerupuk, estafet air, bola voli, tiup balon. Pernah gue. Karena merayakan kemerdekaan dengan berkumpul dan tertawa bersama tetangga adalah bagian dari identitas bangsa kita yang sangat-sangat berharga. Tapi, kisah-kisah tragis dari Eka Prasetya, ibu di Jambi, atau peserta tarik tambang di Tulung Agung, harusnya jadi tamparan keras bagi kita semua. Bahwa tidak ada satupun hadiah hiburan, entah itu sepeda, mesin cuci, atau uang tunai yang nilainya sebanding dengan nyawa manusia. Kemerdekaan sejati itu adalah ketika kita bisa bersenang-senang dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan sendiri. Caranya dengan mengukur kemampuan fisik sendiri dan memastikan panitia menyiapkan standar keselamatan yang matang sebelum peluit lomba ditiup. Nah, tahun ini, apalagi kalau lu panitia gitu, pastiin. Kampung lu merayakan Agustusan dengan tawa yang utuh, bukan tawa yang misalkan tangis, duka di akhir acara. Oke, di akhir video ini gue pengen tahu lomba Agustusan apa yang menurut lu paling berbahaya atau ada kejadian di kampung lu boleh ceritain di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat like and subscribe channel ini. Karena subscribe itu apa guys? Subscribe itu apa? Ya, gratis. Gue Dani, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Selesai juga guys. Selesai. Boom, boom, boom. Selesai.